Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai subsidiary mutual head, di mana yang memiliki saling pemilikan adalah antara anak dari induk perusahaan. Misalnya di sini P memiliki S 80% dan S memiliki T 60%. Saling pemilikannya adalah antara T dan S, di mana T akan memiliki 10% di S. Pada saat terjadi subsidiary mutual head seperti ini, maka alokasi income antara P, S, dan T di sini hanya bisa dilakukan dengan menggunakan metode konvensional. Tidak bisa menggunakan metode treasury. Untuk memahami bagaimana kita bisa menyelesaikan alokasi income antara P, S, T di sini, kita lihat contoh di sini. Pada saat P mengakuisisi S, terdapat paten sebesar 5.000 dan diamortisasi 10 tahun. Kemudian terdapat juga penjualan land dari P ke S dengan gain sebesar 1.000. Adanya paten di sini akan mengakibatkan amortisasi paten setiap tahun sebesar 500, yaitu 5.000 dibagi dengan 10. Dan ada unrealized gain downstream sebesar 1.000. Alokasi income antara PST, ya ini bisa digambarkan dalam tabel di bawah di sini. Antara PST, kemudian NCES dan NCET, di mana T, ya, dia akan mendapatkan 10% dari S. Dan S-nya akan mendapatkan 0,6 dari T. Dan P-nya akan mendapatkan 0,8 S. Sedangkan NCE dari S akan mendapatkan 0,1 S. Itu kalau kita lihat, S dimiliki 80% oleh P dan dimiliki 10% oleh T. Berarti NCE-nya masih 10%. Dan NCET-nya adalah sebesar 0,4. Ya, 100% dikurangi 60%. Untuk menyelesaikan alokasi atau pembagian income antara P, S, dan T di sini, kita akan menyusun persamaan matematikanya. Bahwa P itu sama dengan 100.000 ditambah dengan 0,8 S dikurangi dengan 0,8 pembagian amortisasi paten dan dikurangi 100% downstream. Land di sini. Sehingga di sini P sama dengan 100.000 ditambah 0,8 S dikurangi 0,8 kalikan 500 adalah 400 dan dikurangi dengan 1.000. Sehingga P sama dengan 400.400 berarti 98.600 ditambah 0,8 S. Sedangkan S sama dengan 80.000 ditambah dengan 0,6 T. Dan T-nya sama dengan 50.000 ditambah dengan 0,1 S. Kita selesaikan antara S dan T. S sama dengan 80.000 ditambah 0,6 dikalikan dengan T-nya kita ganti dengan 50.000 ditambah 0,1 S. Sehingga S sama dengan 80.000 ditambah 0,6 kali 50.000, 30.000 ditambah 0,06 S. 0,06 S-nya kita pindah ke kiri, berarti akan menjadi 0,94 S sama dengan 110.000. Sehingga S-nya sama dengan 110 dibagi dengan 0,94. Ketemu 117. Dan T-nya sama dengan 50.000 ditambah dengan 0,1 S-nya kita ganti dengan 117.021. T-nya akan menjadi sama dengan 50.000 ditambah dengan 0,1 dikalikan dengan S. Dan P-nya sama dengan 98.000
600 ditambah dengan 0,8 S. S-nya kita ganti dengan 117.021. Oke, P-nya sama dengan 98.600 ditambah dengan 0,8 dikalikan dengan S. 192. Consolidated income-nya sama dengan 1P. Sehingga CI-nya sama dengan 192. Kalau kita mau hitung income from S-nya, berarti kan CI dikurangi net income-nya P. Sama dengan 192 dikurangi dengan 100.000. Dan income from T-nya adalah 0,6 T. 0,6 dikalikan dengan T. Oke, di sini ya. Untuk S 0,6 T. Dan untuk T itu dia dapat dividen income dari S. Yaitu sebesar 0,1 dikalikan dividennya S. Berarti 0,1 dikalikan dividennya S 40.000. Berapa NCA expand dari S? NCA expand S berarti 0,1 S dikurangi dengan sisa amortisasi patennya. Tadi kan sudah 400, berarti masih ada 100 yang kita kurangkan. Sehingga NCA expand S-nya akan menjadi sama dengan 0,1 dikalikan dengan S dikurangi dengan angka 100 amortisasi paten. Dan NCA expand dari T adalah 0,4 T. Berarti 0,4 dikalikan dengan T. Dan kita cek bahwa CI ditambah dengan NCA expand S ditambah dengan NCA expand T itu harus sama dengan separated income dikurangi dengan amortisasi paten dan dikurangi unrealized gain. Oke, kita cek CI-nya tadi adalah NCA expand dari S-nya 11 dan NCA expand dari T-nya 24. Kemudian kita jumlah. Kemudian spirited income. Kemudian amortisasi paten dan unrealized gain. Spirited income-nya saya jumlahkan. Kemudian patennya adalah minus 500, unrealized gain-nya minus 1000. Oke, kalau kita jumlahkan, seimbang ya, artinya kita sudah membagi sesuai dengan metode konvensional. Berapa income from S, income from T-nya, dividend income, kemudian berapa NCA expand maupun NCA expand S maupun NCA expand T. Demikian pembahasan mengenai alokasi income pada subsidiary Mutual Health. Semoga bisa membantu. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.